Kamu tadi sempat bilang kita mau ngejalanin ini bareng-bareng dan mau ke jenjang pernikahan, bener? Ya, Oke, betul. kalian baru 3 bulan. Kenal dulu. Terlalu Iya. dini untuk ngomongin pernikahan dalam waktu 3 bulan yang baru kenal, yang dimana tiba-tiba ada masalah dan dia sendiri aja udah mundur. Apakah ke depannya kamu oke dengan orang yang gampang give up? Iya sih. Apakah kamu oke dengan orang kamu berusaha untuk fight for him, but dianya sendiri nggak bisa fight for you? Hai, apa kabar, Jane? Baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cerita dari awal aja ya, Kak. Aku tuh ketemu sama pasanganku tuh di salah satu dating apps lah ya. Bisa diceritakan seperti itu. Cuman waktu itu posisinya saya pekerja, dia pun pekerja gitu. Dan kebetulan status dia tuh sekarang tuh duda anak satu. Sempet lost contact lah kita tuh selama setahun, cuman pas Agustus ini saya coba lagi kontak dia by IG, cuma follow doang gitu. Sorry, sebentar. Maksudnya Hmm, lose contact ini setelah pacaran? enggak sih Kak, jadi Jadi, kita tuh ketemu cuman sekedar ketemu temenan, tapi karena kita nggak akan meneruskan ke status yang lebih lagi, jadinya lost contact aja gitu. oh, oke. Nggak mau lanjut ke, maksudnya nggak mau in relationship gitu, nggak mau lanjut ke Ya, nggak pacaran. mau in Kenapa? relationship Hmm. karena kebetulan dianya juga baru bercerai ya. Oh, baru Terus berapa lama bercerai? ya baru 1 tahunan lah gitu. Oke. Terus dia pun punya anak satu, jadinya kayak mikirin lebih mikir anaknya gitu dibanding cari pasangan lagi gitu. Umur berapa anaknya? 1 SD. Hmm. Boleh tahu Gitu. mereka bercerainya kenapa? Mereka tuh bercerainya tuh karena katanya komunikasinya tidak baik-baik saja sih di Oke. rumah tangganya. Terus mertuanya pun lebih banyak ikut campur dalam rumah tangganya gitu. Oke. Gitu. Nah, setelah 1 tahun itu, 1 tahun lost contact itu, iseng-iseng lah follow IG dia. Ternyata dia ada feedback DM balik gitu, kayak apa kabar nih gitu. Udah lama nggak pernah komunikasi, bla 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 gitu. Setelah itu intens 1 minggu kita komunikasi, ketemu juga sering gitu. Kita memutuskan lah untuk gimana kalau mau komitmen dan punya tujuan yang sama gitu, kayak yaudah kalau kamu serius mau ngejalanin hubungan, kita apa ya, memulai tujuan yang sama bersama-sama lah, jadi kayak berjuang bareng-bareng gitu dari awal lagi gitu. Hmm. Nah, setelah 3 bulan jalan lah, akhir-akhir ini dia Oh, tuh akhirnya lagi, kalian in relationship ya? ya Oke. akhirnya in relationship. Nah, dia tuh kan awal aku kenal dia kan sebagai pekerja swasta ya, Kak. Mhm. Sekarang tuh dia tuh punya usaha kecil nih, kayak eee, bisnis kecil-kecilan gitu, keluar dari kerjaannya gitu. Nah, dia tuh lagi, eee, sekarang tuh dia lagi down, Kak, keuangannya. Pas 3 bulan berjalan, eee, hubungan kita tuh gitu. Nah, dia tuh ngerasa nggak pede untuk jalanin hubungan kita ke depannya gitu. Kayak, yakin nggak sih hubungannya ini bakal baik-baik saja gitu. Hmm. Aku nggak enak sama kamu. Dia selalu bilang kayak gitu. Aku pun selalu meyakinkan kayak, ya udah sih gitu, jalanin aja dulu. Lagian kan niatnya dari awal pun kita mau berjuangnya bareng-bareng dari nol gitu kan. Hmm. Cuman dianya selalu nggak enak kalau misalnya aku tuh dilibatkan dalam masalah dia gitu. Akhirnya seminggu yang lalu lah kayaknya dia tuh bilang, kayaknya kita udahan aja deh gitu, ngomong kayak Seminggu yang gitu. lalu. Seminggu yang lalu, Setelah iya, berapa lama pacaran? iya baru 3 bulanan lah gitu. Oh, berarti tahun ini ya? Oke. Iya baru tahun ini. Seminggu yang lalu tuh dia ngomong, kayaknya udahan deh. Aku nggak enak kalau misalnya
melibatkan kamu dalam masalahku dan aku juga nggak mau kamu jadi susah ke depannya gitu. Kayak nanti kita nikah, kamu kamu kerja sedangkan aku bisnisnya masih belum tentu gitu. Kayaknya aku takut kalau misalnya buat anak orang susah gitu. Dia bilang kayak gitu. Mhm. Cuman pas dia bilang kayak gitu, aku pun langsung eh, reaksinya kayak, lah kok kayak gitu sih gitu kan. Kayak katanya mau berjuang bareng-bareng, tapi kok malah nyerah sendiri gitu. Nah aku di situ nggak mau apa ya kak, nggak mau nurunin ego dia sebenarnya. Kayak misalnya, ya udah kalau misalnya kamu mau kayak gitu, aku kasih kamu waktu sendiri dulu gitu. Aku kasih kamu waktu sendiri dan ya udah fokus aja dulu sama diri kamu sendiri, jangan mikirin aku gitu. Nah, cuman setelah ada kata-kata itu, komunikasi kita tuh jadi nggak baik gitu loh, Kak. Kayak dianya cuek, biasanya komunikasinya tuh kayak apa ya, baik-baik aja gitu, selalu ngabarin kemana, sama siapa, lagi di mananya gitu, selalu ngabarin. Cuman kalau setelah ada omongan itu kayak dia tuh kayak yang cuek banget gitu, kayak ya udah nggak mau dihubungin sama sekali aja gitu. Nah Maksudnya nggak setelah mau itu dihubungin sama sekali, apakah kamu coba kontak dan dia nggak bales? ya kadang lama gitu Kak balesnya, slow respon. Oke. Hmm. Nah terus udah gitu tuh setelah ada omongan itu, kira aku mencoba lagi komunikasinya terbuka lagi kayak misalnya kemarin kan sempet keluar kota ngabarin aku lagi di luar kota nih gini sama ini gitu ada kerjaan ini dia responnya tuh kayak yang ya oke, hati-hati kayak gitu cuman kayak cuek aja gitu kak aneh aja gitu kayak yang nggak mau respon aja gitu si cowok aku gitu. Bentar aku mau nanya dulu. Ketika kamu Oke. bilang kalau, "Ya udah take your time dulu aja," gitu, Mm-mm. yang kamu maksud take your time itu, apakah kalian break dulu for a while, bukan putus ya, break dulu for a Oh while, oke. atau Enggak sih kak. itu putus, atau sebenarnya take your time tapi kitanya masih bareng dan kita masih komunikasi seperti biasa? Yang mana? Aku tuh maksudnya take your time tuh lebih ke ya udah fokus sama kerjaan kamu, tapi masih tetap komunikasi gitu Kak. Tapi itunya clear Yang aku pengen. yang Ya kamu itu bilang clear, begitu clear? clear juga Kak. Sebenarnya Oke. kayak ya udah kamu nggak usah pokoknya nggak usah terlalu mikirin masa depan kita. Intinya gitu sih Kak, jangan terlalu mikirin hubungan kita, tetap Mhm. komunikasi. Mmm, Cuman nggak usah mikirin ke depannya dulu deh, jalanin gitu. Aku oke. meng-clear-kannya seperti itu. Mmm, Entah dia nangkepnya seperti apa, aku nggak tahu Kak, kayak mhm. gitu. Cuman nah setelah itu tuh aku sering komunikasi dia ya cuek, akhirnya dia langsung bilang kayak gini, "Aku kasihan sama kamu," dia bilang kayak gitu. Kayak, "Ya udah deh kayaknya gak usah lanjutin lagi," gitu. Dia selalu bilang kayak gitu Kak, yang kedua kalinya gitu bilang kayak gitu. Terus aku bilang, akhirnya aku pun kayak yang daripada capek juga gitu ya nungguin kabar dari dia, terus slow respon, cuek juga gitu. Ya akhirnya aku pun memutuskan untuk ya udah kalau misalnya kamu mau nyerah dan gak mau berjuang bareng-bareng ya udah aku pun mundur gitu. Aku bilang kayak gitu sama dia. Mmm, Terus ya aku mau ketemu, aku bilang kayak gitu, mau ngobrol sambil ketemu aja gitu. Mungkin aku tahu apa sih dia tuh lagi egois gitu loh Kak, karena dia ngerasa kurang, apa, nggak bisa membahagiakan pasangannya. Aku nggak mau ego itu langsung kayak yang, "Ya harusnya usaha dong kayak gini gini gini." Aku takut gitu Kak, kalau misalnya aku ngomong kayak gitu, dianya malah jadi down gitu. Jadi aku, ya udahlah kalau misalnya kamu mau nyerah kayak gitu, ya udah kita nyerah aja gitu, aku bilang kayak gitu. Nah akhirnya tuh kemarin aku ketemu sih sama dia tuh,
ngobrol juga, Kak. Akhirnya dia, terbuka kalau misalnya, emang bisnisnya tuh lagi nggak baik-baik aja, keuangan dia juga lagi nggak baik-baik aja, terus kondisi dia lagi sama mantan istrinya dan anaknya pun sedang tidak baik-baik aja, jadi dia tuh lagi di masa-masa kalut gitu loh, Kak. Jadi kalau misalnya mau mikirin pasangan lain gitu, pasangannya yang baru lagi, kayak yang, aduh nggak ada tenaga mungkin yang aku tangkapnya seperti itu ya, Kak, Hmm. pikiran dianya. Nah, ya akhirnya aku bilang deh, "Ya udah kalau mau nyerah atau enggak," aku bilang pas ketemu ya, Kak, itu pas ketemu, "Mau nyerah atau enggak? Kalau misalnya enggak, ya aku akan support kamu, di pinggir kamu, di samping kamu, aku bakal temenin kamu dari nol," aku bilang kayak gitu. Nah, akhirnya dia pun rada luluh gitu loh, Kak, pas ketemu tuh kayak, "Iya sih sebenarnya aku butuh kamu juga, aku butuh kamu di samping aku pas lagi down-down-nya, tapi kayak gak mau ngebebanin juga," gitu. Akhirnya aku pun mengultimatum dia, Kak. Jadi kayak, mmm, "Ya udah, ini terakhir kalinya kalau misalnya kamu bilang ke aku mau nyerah, nggak akan melanjutin ini, beneran terakhir kali ya, aku kasih kesempatan kamu ini, kalau misalnya kamu ngomong lagi sekali kayak gitu, ya udah bener-bener kita putus," aku bilang kayak gitu. Nah, apakah keputusan aku itu udah betul, Kak? Jadi kayak, mmm, mengultimatum itu tuh apakah udah betul, dan gimana sih caranya buat ngontrol laki-laki yang sedang dalam keadaan sulit gitu. Soalnya kan kayak support cowok tuh bingung ya, kayak kadang kita support, dianya malah bete atau lagi down tuh bener-bener nggak mau ditemenin gitu. Cowok tuh kan selalu mikir sendiri gitu kan. Hmm. Jadi, eee, bingung aja gitu dalam masalah mengontrol laki-laki yang lagi dalam keadaan sulit, sedangkan kita berduanya tuh udah ada tujuan, mmm, nikah gitu, Kak. Mungkin, kata-kata yang lebih tepat adalah bukan mengontrol, karena pada dasarnya kita nggak bisa ngontrol orang. Iya. We cannot control other people, apalagi pasangan atau misalnya kita harus kontrol mereka gitu. Mmm, Intinya adalah dia sempet bilang ke kamu kalau dia lagi di situasi yang memang lagi nggak lagi nggak bagus dalam hal financial, iya itu betul. satu. Hal yang harus kamu tanyakan ke diri kamu adalah, "Are you okay with that?" Mmm, Itu satu. Apakah kamu saat ini oke hanya karena memang kamu berpikir, "Ya udahlah karena nggak ada yang lain lagi, jadi ya udah gue mau nyoba," gitu. Atau memang karena cinta, atau mungkin karena apapun itu. Tapi satu hal, dia lagi down. mhm, Dia tidak punya kapasitas yang full dalam arti kata, ya untuk bisa ngasih ke kamu. I'm not talking kasih financial ya, tapi maksudnya iya, as a emotional sendiri pun dia nggak bisa. Dia 2 mmm, kali mundur, tapi iya, kamunya tetap berusaha untuk maju, kamunya berusaha untuk ngeyakinin. Satu hal, mhm, kadang kita nggak bisa meyakini orang yang dia sendiri pun juga nggak yakin sama dirinya sendiri. Gimana cara kita mau meyakini kalau dia nggak yakin sama diri dia sendiri, mmm, itu satu. Terus, dan kamu bilang tadi kita sempet kamu kalau nggak salah denger, kamu tadi sempat bilang, kita mau ngejalanin ini bareng-bareng dan mau ke jenjang pernikahan, bener? iya Oke, betul, Kak, kalian baru 3 bulan, mhm, kenal dulu. Satu hal dalam proses ini aja baru kejadiannya, baru, situasinya itu, istilahnya nih sekarang kalian lagi ada di situasi di mana as a financial dianya lagi nggak bagus dan, mhm, dianya pilih mundur instead of bareng iya, sama kamu. Apakah ke mmm, depannya kamu oke dengan orang yang gampang give up? iya sih. Apakah kamu oke Tapi dengan orang kamu berusaha untuk fight for him, but dianya sendiri nggak bisa fight for you? iya iya,
Setuju sih, itu. Kak. Jadi ada Cuman pertanyaan-pertanyaan itu aja yang kamu harus tanyakan ke diri kamu mhm, dulu. Heeh, gimana? apakah lebih harus mempertanyakan iya itu Kakak bilang kan tadi, mempertanyakan diri sendiri dulu gitu. Mhm, Kalau misalnya aku sudah yakin sama orang itu, gimana, Kak? Jadi mmm, bingung sendiri sih. maksudnya udah yakin gimana tuh, gimana ya maksudnya? Jadi sebenarnya aku tuh udah yakin, Yang tapi bikin kamu yakin itu apa? yang bikin aku yakin tuh karena komunikasi dia aku sama dia tuh komunikasinya sangat masuk dan benar-benar lancar gitu cara komunikasinya. Walaupun emang gara-gara kemarin dia give up pertama kali, dia rada cuek gitu. Cuman setelah dicoba dan ketemu lagi pun komunikasinya masih jadi baik lagi gitu, nggak yang menurun intensnya gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang Oke. masih Berarti kan kalau kalian masih bareng? masih, Kak. Oke. Dan masalahnya di mana? Takutnya tuh, apa ya, dianya tuh kalau misalnya dia give up lagi nih, Kak, apakah ultimatum aku tuh akan menjadi penyemangat dia atau Oh, karena kamu ngasih gitu? ultimatum. Iya, mhm, Kita nggak bisa tahu apakah itu jadi penyemangatnya dia atau enggak. Kadang kan beberapa orang mhm, mereka, merespon itu ada hal-hal yang juga, emotional atau mungkin iya, trauma juga gitu. Jadi ngasih ultimatum sih fine-fine aja gitu, nggak masalah, and then oke. kamu bisa melihat apakah dianya masih melakukan hal yang sama atau enggak, Mmm, iya iya, gitu. Jadi selagi kalian memang masih bareng, ya mhm, udah coba dikomunikasikan aja. Cuman ya balik-balik lagi, situasinya adalah as emotional, dianya lagi nggak mampu untuk ngasih. Are you okay with that? iya, With that situation gitu. Lebih ke, sana sih dan kalian juga masih baru. Coba mhm, lagi untuk, kenal dulu satu sama lain, jangan ngobrolin masalah pernikahan langsung gitu. It's still iya 3 iya month. betul, Terlalu iya, dini untuk ngomongin pernikahan dalam waktu 3 bulan yang baru kenal, yang di mana tiba-tiba ada masalah dan dia sendiri aja udah mundur. mmm. Iya, betul sih, Kak. Kemarin pun sempat bilang kayak, "Ya udah nggak usah mikirin dulu nikah, kayak nikah mau tahun depan," kayak gitu. "Ya udah jalanin aja dulu," aku bilang kayak gitu sih sama Mhm, dia, mhm. gitu. You don't need to, hurry to talk about Iya marriage kalau situasinya sekarang kayak gini. Get to know each other iya dulu iya, aja, baru masih 3 bulan. Enjoy the process dan lihat mhm, situasi ketika kalian berdua menghandle masalah ketika ada konflik itu seperti apa, karena itu lumayan crucial how iya you guys handle the conflict. Dan iya, mungkin kamu betul, juga bisa komunikasikan juga kalau misalnya memang dianya tipenya yang lebih avoidant dan kamu mungkin bisa komunikasikan ke dia gitu, yang kamu mau itu seperti apa ketika ada masalah, iya. Oke, Kak. gitu. Oke, Oke. thanks for the call. Oke, thank you, Kak Bye Zola. bye. Bye-bye, see See you. you, bye.